sungai dirusak, masyarakatnya dibayar. Sehingga masyarakatnya diam-diam saja. Sementara hak melaporkan, hak memberitahukan adanya kerusakan lingkungan itu bagi masyarakat terdampak utamanya. Tapi ketika masyarakat terdampak dicekoki, dibangunkan perpustakaan, dibelikan motor, kepala desanya misalnya atau kepala lingkungannya dikasih gaji walaupun cuma tidur-tidur di rumah misalnya, RT Jalannya RW diperbaiki. di lingkungannya diperbaiki, seolah-olah itu sudah menjadi kompensasi terhadap pengerusakan lingkungan, padahal tidak. Hey, did you just hear that? Visi hukum di sini, kali ini kita akan mendiskusikan konflik yang sering terjadi antara warga, masyarakat dengan industri. Dengan pengusaha yang membuka pabrik, yang kemudian dari operasi pabrik itu mencemari lingkungan, merusak kesehatan warga, merusak infrastruktur, dan lain sebagainya. Bagaimana warga harus menghadapinya, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha, dan apa juga yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kita akan membahasnya dengan Bang Ayub Kadria, anggota Siap, Pak. Pradi, pengacara yang banyak membela kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat, meskipun juga dapat memberikan layanan atau jasa konsultasi hukum bagi perusahaan. Tentu perusahaan yang ingin taat, tertib secara undang-undang gitu ya. Nah, kita akan membahas topik seputar bagaimana menangani konflik yang terjadi antara masyarakat dengan sektor industri. Bang Ayub, Siap. kasus terakhir yang ditangani itu di Tangerang ya, di Siap. Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Daerah Cengkok khususnya. Di daerah Cengkok, di sana ada satu perusahaan Betul. industri baja kalau nggak salah ya, pengolahan baja yang dampaknya itu akibat dari operasinya itu limbahnya atau polusi udara ke lingkungan sekitar masyarakatnya sangat mengkhawatirkan. Betul. Bahkan mengancam kesehatan masyarakat. Betul. Sebelum kita ngomongin ke poin itu ya, Siap. sebenarnya kan konflik masyarakat dengan industri itu kan terjadi di berbagai tempat. Ya, Betul. ada di Jawa, ada di Banten, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Di seluruh Kayaknya dunia di bahkan. seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri juga Di seluruh terjadi, dunia gitu bahkan. ya. Nah, selama ini menurut pengamatan Kang Ayub, bagaimana sih peran pemerintah? Apakah mereka sudah cukup fair di dalam menangani dan menjembatani ya konflik yang terjadi? Karena kadang-kadang akhirnya aparat penegak hukum masuk dan Betul. seringkali juga melakukan kekerasan kepada masyarakat yang dirugikan. Betul. Atau mungkin juga melakukan tekanan intimidatif kepada pihak perusahaan juga ada juga. Tapi begini Mas, esensi dasarnya bahwa di seluruh dunia kita mengenal prinsip equality protection, khususnya dalam hukum equality protection of law, dalam peran utamanya dalam peran negara ya. Artinya keseimbangan perlindungan terhadap semua pihak. Khususnya di Indonesia sendiri, di pembukaan Undang-Undang Dasar kita, negara melindungi segenap rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, termasuk pengusahanya, termasuk masyarakatnya. Terkait kegiatan usaha itu sendiri ada hubungan hukum yang terjadi baik antara pengusaha dengan pengusaha, pengusaha dengan masyarakat, pengusaha dengan lingkungan hidup. Dalam kegiatan usaha sendiri itu mulai dari pemegang saham sampai tingkatan pekerja terjadi bangunan hubungan hukum antara modal dan sampai kegiatan-kegiatan konsumsinya dalam kegiatan berusaha itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi peran negara untuk menyeimbangkan masing-masing pihak agar pihak-pihak yang dominan, yang biasanya yang dominan mungkin seperti pemegang modal, investor itu dianggap lebih dominan di tengah-tengah kegiatan masyarakat, kegiatan usaha, dapat menekan dengan modal, dapat membeli pejabat, dapat membayar, seolah-olah ketika lu punya duit, lu punya kuasa. Itu gaya anak muda ceritanya. Money is power ya. Money is power. Kalau kata anak-anak muda zaman sekarang, lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi bagi negara enggak men katanya.
Harusnya enggak. Kenapa? Karena kekuasaan itu benar-benar harus ada di tangan rakyat. Dan harus ada upaya negara untuk melindungi agar segenap masyarakat, baik pengusaha dan masyarakat, ini dapat hidup dalam keseimbangan hak dan kewajibannya. Mungkin itu sebagai pembukaannya. Peran pemerintah di mana? Menyeimbangkan. Peran pemerintah semestinya menyeimbangkan. Betul. Tapi yang sering terjadi kan pejabat pemerintahnya berat sebelah. Ya. Betul. Seringkali berat sebelah dan seringnya juga berat sebelahnya ke tadi pemilik modalnya. Betul. Ke dunia usahanya. Gitu ya. Betul. Padahal kita pengen tadi sama-sama saling mengerti, memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga masyarakat diuntungkan dari operasi perusahaan, perusahaan Betul. juga mendapatkan jaminan untuk tetap beroperasi tanpa ada gangguan segala macam. Itu idealnya ya. Nah, Betul. apa sih faktor-faktor yang menyebabkan misalnya pejabat pemerintah itu lebih condong ke pengusaha? Apakah karena mereka dulunya pengusaha yang menjadi pejabat, atau sebenarnya karena regulasinya sendiri juga tidak terlalu menguntungkan masyarakat? Kalau kita ngomong aturan main mengatasi konflik ya yang terjadi ya antara masyarakat dengan pengusaha. Betul. Jadi gini Mas, baik secara akademik ataupun secara teoritik ataupun secara aplikasinya di lapangan, secara teoritiknya saja ya, dalam jurnal Harvard di seluruh dunia, kemarin kita pernah bahas ya demokrasi yang terbeli, bahayanya rusaknya demokrasi oleh oligark misalnya, itu salah satunya bahwa pejabat-pejabat ini di tingkatan legislator ataupun eksekutif, bandarnya itu membiayai mulai dari dia sebelum dia naik jadi penguasa, kemudian dia baru minta kepentingannya kepada penguasa ketika penguasa itu sudah jadi pejabat, sudah jadi legitimate dalam mengambil keputusan. sudah jadi gubernur, sudah jadi anggota DPR, semakin mudah. Itu di tingkatan pemilihan. Di tingkatan pejabat-pejabat kita mulai dari tingkatan bawah, ada kebiasaan-kebiasaan pengusaha-pengusaha di seluruh dunia, utamanya di Indonesia, di lapangannya ya. Pejabat-pejabat yang tidak punya modal, atau calon-calon pejabat, pegawai-pegawai yang tidak punya modal, ini dimodali sampai menjadi pejabat, menjadi kepala dinas, menjadi pemangku kewenangan dalam tingkatan eksekutif, sampai menjadi baik itu di eksekutif ataupun di legislatif, di yudikatif bahkan, mereka semua dibiayai sampai menjadi pejabat sehingga membuat keputusan-keputusan yang dapat menguntungkan pemilik-pemilik modal ini. Jadi konflik kepentingan nggak bisa dihindari di situ ya. Mereka berusaha membeli itu. Jadi sehingga pemilik modal dalam ruang ini lebih diuntungkan dalam beberapa keadaan tertentu. Tapi ada juga yang kemudian ternyata orang-orang yang lahir dari perjuangan-perjuangan politik yang benar, nilai-nilai perjuangan politik yang benar, eksekutif dan yudikatif yang lahir menjabat dari proses-proses yang baik dan benar, ini yang agak susah untuk digoyang oleh mereka. Dan kita yakin bahwa orang-orang ini masih ada dan menjadi harapan besar untuk tetap menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Nah, sekarang kita balik ke Cengkok tadi. Betul. Kabupaten Tangerang. Apa yang terjadi di sana sebenarnya? Jadi begini Mas, di Cengkok itu, wilayah Cengkok ini kan sebenarnya adalah wilayah yang berisi berbagai macam pabrik. Ada banyak jenis pabrik di dalam. Hampir semua cukup baik berhubungan dengan masyarakat. Lalu kemudian ada salah satu perusahaan pengelolaan limbah baja. Jadi ini bukan perusahaan baja, Mas. Oke, pengolahan limbah baja. Pengolahan limbah debu baja. Jadi baja itu setiap kali dipotong, di pabrik baja itu ada limbah debu. Limbah debu ini sangat halus dan merupakan limbah galvanis namanya ya. Dan ini berbahaya sekali. Limbah B3, beracun dan berbahaya. Nah, limbah ini kemudian dibawa ke satu pabrik untuk dilakukan pengolahan untuk menjadi bahan-bahan kosmetik dan bahan-bahan kimia tertentu. Meskipun B3
masih bisa tetap dimanfaatkan sebenarnya ya. Masih bisa tetap dimanfaatkan. Didaur ulang lah ya. Masih bisa didaur ulang, cuman dengan cara-cara daur ulang yang baik. Nah, di Cengkok ini hadirlah sebuah perusahaan dengan modal asing, penanaman modal asing, PMA ya. PMA dari China. Kemudian walaupun pemegang sahamnya ada beberapa pemegang kuasa juga. Nah, ini konflik kepentingannya di sini jadi terang ya. Ah. Karena pejabat publiknya adalah salah satu shareholder di perusahaan itu gitu. Iya. Atau lewat orang lain lah. Bisa Betul. juga seperti itu kan. Bisa juga seperti itu. Jadi yang mengendalikan perusahaan ini ada penanaman modal asing dari China, diambillah beberapa pemegang kekuasaan untuk menjadi komisaris atau menjadi pemegang saham di dalam situ. Nah, kemudian masalahnya bahwa karena dia dekat dengan wilayah warga, maka pengelolaan limbah ini kemudian berusaha melakukan perizinan di awalnya. Tapi ternyata masyarakat menyatakan bahwa pada saat mau melakukan perizinan itu kan ada pemberitahuan kepada masyarakat dan ada tanda tangan dari masyarakat sekitar untuk menyatakan mereka menerima adanya pabrik ini. Tapi ternyata menurut masyarakat yang dibagikan ke masyarakat itu belangko kosong untuk ditandatangani. Oh, isinya nggak ada sama sekali. Isinya tidak ada kopnya, tidak ada isi pernyataannya, tapi ketika dimasukkan ke dalam AMDAL, dia seolah-olah masyarakat menyetujui bahwa di situ akan ada pabrik pengolahan limbah B3 berupa debu hasil olahan baja. Nah, kemudian ketika masyarakat bertanya, ini mau buka apa? Oh, kami cuma mau buka gudang katanya ke masyarakat. Menurut Jadi pengakuan dari masyarakat, awal sudah tidak jujur ya. dari awal proses berjalannya usaha ini tidak jujur. Dan masyarakat diiming-imingi, oh kalian akan kami berikan pekerjaan yang layak. Kalian akan gajinya akan cukup layak nih untuk masyarakat sekitar. Masalahnya Mas, pabrik ini, pabrik pengolahan baja ini, baja galvanis ini tidak kurang lebih 5 sampai 6 meter saja dari beberapa pemukiman warga, sangat menempel. Sementara proses pengolahan debu limbah ini untuk menjadi produk akhir itu memerlukan proses pembakaran dan baunya kemana-mana. Bahan bakarnya kemana-mana. Jangankan untuk debu galvanis Mas, untuk misalnya kita mau bikin peternakan ayam saja menempel dengan rumah warga itu bukan limbah B3, hanya berbau saja. Itu baunya aja udah minta ampun ya. Baunya saja sudah minta ampun. Ini sudah baunya minta ampun, berpotensi memiliki racun pula. Saya dengar juga akhirnya karena tetap beroperasi, beberapa warga menderita ISPA ya. Beberapa warga menyatakan bahwa pada saat perusahaan itu secara diam-diam, jadi sebenarnya begini, mereka masih menyatakan diri uji coba, tapi uji coba secara terus-menerus. Beberapa kali terjadi sebelum tahun 2020, dari 2019-2020 ada beberapa kali kejadian menurut penyampaian masyarakat, ada beberapa kali kejadian mereka menyatakan uji coba tapi melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Nah, dalam proses kegiatan yang mereka klaim sebagai uji coba produksi itu sendiri saja debu sudah berterbangan sebelum bau ya. Kalau pada saat pembakaran asap bau itu ada di mana-mana, tapi jika tidak ada kegiatan produksi pun, tidak terjadi pembakaran di mesin itu pun, di mesin mereka pun, tetap debu itu berterbangan kemana-mana. Ada dua, baik itu bahan baku, limbah B3, ataupun juga pada saat saya melakukan bersama teman-teman melakukan investigasi ke dalam perusahaan, bahan bakarnya berupa kol, itu kol halus ya, itu bertebaran kemana, dibuat menggunung saja, tidak dimasukkan ke dalam satu wadah ataupun satu tempat. Jadi mereka nggak proper juga dalam menyimpan bahan bakar gitu ya untuk operasional Bahkan pengolahan. bahan baku dan bahan bakarnya bagi kami tidak proper. Sehingga kami merasa oh ada yang salah ini. Ketika masyarakat diiming-imingi pekerjaan, sementara lingkungan dan hajat hidup masyarakat kemudian
Termasuk kesehatan tentunya ya. berupa kesehatan itu saling berdiri bersamaan. Karena begini Mas, biasanya ini saling berseberangan antara kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan sosial. Nah, yang uniknya dalam kasus Cengkok misalnya, masyarakat baik memiliki kesadaran dan memiliki pengetahuan bahwa kepentingan lingkungan dan kepentingan sosial ini harus mereka sebenarnya berdiri saling bersinggungan dan bersama-sama, sehingga masyarakat kalau ditawari uang, ditawari kompensasi kepada masyarakat untuk dirusak lingkungannya, untuk dirusak kesehatannya, masyarakat akan cenderung menolak. Kalau di beberapa tempat lain di Indonesia sana, Mas, lingkungan dirusak, masyarakat dibayar. Mulai dari beberapa wilayah lah, sungai dirusak, masyarakatnya dibayar. Sehingga masyarakatnya diam-diam saja. Sementara hak melaporkan, hak memberitahukan adanya kerusakan lingkungan itu bagi masyarakat terdampak utamanya. Tapi ketika masyarakat terdampak dicekoki, dibangunkan perpustakaan, dibelikan motor, kepala desanya misalnya atau kepala lingkungannya dikasih gaji walaupun cuma tidur-tidur di rumah misalnya, RT RW lingkungannya diperbaiki, seolah-olah itu sudah menjadi kompensasi terhadap pengerusakan lingkungan, padahal tidak. Ini yang kemudian banyak di banyak perkara lain ini mandek perkaranya. Tapi di kasus Cengkok, kesadaran masyarakat terkait lingkungan dan kesadaran masyarakat terkait kepentingan sosial ini berdiri bersamaan. Sehingga perjuangan dan perlawanannya kemudian benar-benar dilakukanlah pelaporan di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat kementerian, sampai Ibu Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Ali menemui perwakilan masyarakat langsung. Oh, ini advokasi yang dilakukan bersama-sama Ya, oleh Kang dalam Ayub proses advokasi sebagai katakanlah kuasa hukum ya. Betul. Kuasa hukum masyarakat di Cengkok ini ya. Betul. Dan itu butuh berapa lama itu untuk advokasinya? Kalau sekarang tahunan ada? Sudah setahun lebih, dari 2022. Dari 2022. Dari 2022 bulan 8 kami sudah pertama kali melakukan mediasi sampai sekarang 2024 awal, kemudian perjuangan masih tetap berlanjut, penolakan masih tetap berlanjut. Kenapa? Oh, ini masih terus beroperasi? Beroperasi sudah beberapa kali, mereka berusaha melakukan operasi kemarin dengan beberapa alasan, uji coba dan lain-lain. Tapi karena memang bahkan setiap uji coba pun ada gangguan lingkungan hidup terhadap masyarakat. Ada debu, ada bau yang berterbangan, sehingga setiap kali operasi maka kami akan tetap melakukan upaya perlawanan, baik itu berupa pelaporan, pemberitahuan kepada pejabat pemerintah. Tapi begitulah. Ada nggak, Kang Ayub, tahapan di mana audit independen itu sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menilai bahwa perusahaan ini memang tidak proper di dalam mengelola perusahaannya gitu? Oh, sudah 3 kali, Mas. Sudah 3 kali? Sudah 3 kali. Jadi begini, pertama kali setelah kami mediasi tahun 2022, lalu kemudian kami perusahaan menyampaikan kepada masyarakat mau melakukan mediasi lagi, mau buat perdamaian. Tapi ternyata tidak ada perjanjian yang ditepati, kami melaporkan ke Bupati. Kami melakukan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kami melaporkan kepada pemerintah karena itu hak masyarakat terdampak kan. Kami melaporkan dampak-dampaknya kepada pemerintah, pertama kali ke Bupati, lalu ke DPR, lalu Bupati kemudian melakukan investigasi ke dalam. Oh, Bupati Tangerang. Bupati Tangerang melakukan investigasi. Siapa? Pak Zaki. Pak Zaki Iskandar bersama timnya melakukan investigasi ke dalam dan membuat keputusan bahwa perusahaan ini tidak proper. Maka diberikanlah beberapa sanksi administratif. Sudah ada sanksi administratifnya. Sudah ada juga. Nomor kalau saya tidak salah nomor 700 tahun 2022 itu dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa nomor 700/1374 DLHK 2020 ditandatangani langsung oleh Bapak Zaki Iskandar. Ini yang paling keras, menyatakan bahwa ini tidak proper, bahwa bahan baku itu harus ditaruh di tempat semacam silo, bahwa sanitasi air harus diperbaiki, bahwa corong asap harus ditinggikan sesuai dengan standar. Ternyata tidak ada yang mampu dipenuhi.
Kemudian kami menyampaikan lagi surat pemberitahuan permohonan untuk penyelesaian sengketa ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Muncul lagi, tapi Provinsi Banten. Provinsi Banten, tapi hanya memberikan sanksi bahwa perbaikan sanitasi air saja. Yang benar-benar peduli terhadap lingkungan baru Malah di Dinas Lingkungan Provinsi direduksi itu. direduksi. Tidak menghapuskan, temuan-temuannya. tapi hanya menambahkan. Jadi dia tidak mereduksi, Oke. tapi menambahkan sanksi yang hanya berupa air saja yang minta diperbaiki. Sementara corong, asap, silo dan segala macamnya tetap berdiri atas keputusan DLHK Pemeriksaan dari kabupaten. Lalu kemudian itu sudah diperbaiki lah dari provinsi. Tapi setelah dilakukan upaya karena memang hanya airnya yang diperbaiki, ketika dilakukan uji coba lagi tidak menghasilkan dampak yang benar-benar mencegah masyarakat untuk tidak terkena paparan limbah. Lalu kemudian kami menyampaikan lagi ke kementerian. Diinvestigasi oleh kementerian, tapi sampai sekarang bahkan setelah kita ketemu Bu Menteri pun di tingkatan penegakan hukum ataupun limbah B3 di Kementerian Lingkungan Hidup itu tidak memberitahukan sampai sekarang kepada kami nomor sanksinya. Kalau menurut pemberitahuan awalnya sudah diberikan sanksi, tapi kita tidak tahu nomor sanksinya, kita tidak tahu sanksi apa yang diberikan sampai sekarang oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap perusahaan itu. Makanya pegangan kami sampai sekarang kami masih berkutat dan mempertegas bahwa perintah dari Lingkungan Hidup Kabupaten untuk memasang silo yang tidak dipenuhi itu kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Pak Zaki untuk merekomendasikan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dicabut izinnya. Jadi sudah ada rekomendasi untuk pencabutan izin sebenarnya. Di level kabupaten. Dari level kabupaten dikirimkan ke tingkat kementerian untuk mencabut saja izinnya ini usaha. Tapi dengan berbagai kekuatan yang entah dari mana, lalu kemudian izin ini tidak dicabut, sudah ada diberikan sanksi tapi sanksinya tidak diberitahukan bagaimana dan seperti apa kepada baik tim kuasa hukum ataupun kepada masyarakat. Sehingga setiap kali ada upaya, kami mau uji coba sudah ada perbaikan, kami melaporkan. Datang dari Dinas Lingkungan Hidup. Baik kabupaten, pengawasan yang melekatnya kan dari kabupaten, baik dari kementerian, semua datang. Ini proses uji coba dari hasil perbaikan apa yang diperbaiki. Kami bukti real Pak, karena memang hanya 5 meter kelihatan langsung green barrier yang harusnya ada tidak ada, silo yang harusnya menyimpan bahan baku tidak ada, silo yang seharusnya menyimpan bahan bakar tidak ada. Corong saja belum benar-benar cukup tinggi. Karena kan standar ketinggiannya adalah sekitar 100 meter rumah tertinggi, 100 meter dari situ bahkan ada menara masjid, harusnya lebih tinggi daripada itu. Perusahaan-perusahaan lain di sekitar Cengkok, Pak, ketika kita minta untuk tinggikan lebih tinggi daripada rumah sekitar, mereka tinggikan. Beberapa perusahaan seperti ini Jadi yang merasa kooperatif juga perusahaannya. beberapa yang lain cukup kooperatif, tapi ketika perusahaan itu merasa dia di backup oleh kekuatan entah Pejabat. dari mana ya, maka mereka seperti ogah-ogahan, ya biarin aja. Mereka terus melakukan uji coba. Setiap melakukan uji coba pembakaran kami melakukan pelaporan. Begitu terus yang kami lakukan sampai sekarang. Sampai pada titik tertentu kami merasa bahwa memang sudah saatnya untuk sampai ke tingkatan pengadilan. Karena baik hak masyarakat berupa pemberitahuan. Dalam hukum administrasi negara kan masyarakat yang mengalami terdampak langsung. Itu dalam keputusan administrasi negara yang berdampak langsung terhadap masyarakat itu harus diberitahukan kepada masyarakat. Nah, dalam tingkat kementerian hal ini belum dilakukan. Padahal di beberapa tingkat di bawahnya hal ini dilakukan. Entah kenapa kemudian keputusan itu seperti menguap. Kami tahu ada, diberitahukan kepada kami benar-benar ada, tapi tidak diberitahukan seperti apa sanksinya, apa kewajiban perusahaan sampai sekarang. Apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan sampai sekarang, sehingga pengawasan kami tetap berdasar kepada perusahaan harus mengikuti sanksi dari Bupati nomor 700 tahun 2022. Salah satunya itu. Dan termasuk sanksi dari kementerian yang kami tidak tahu apa, tapi kami tetap mengawasi bahwa ketika ada dampak, dan sampai sekarang masih ada dampak, ketika terjadi pembakaran bahan baku, maka perlawanan akan terus berlangsung. Ketika masyarakat melakukan sebuah perlawanan dan cepat menyerah di 1-2 tahun pertama, maka yakin kemenangan itu tidak akan pernah datang.
Karena pun masyarakat sudah yakin Jadi, bahwa bukan sorry, kemenangan Kang. yang dikejar. Berarti statusnya sampai hari ini masih kucing-kucingan ya? Mereka masih kucing-kucingan, tapi tidak seperti dulu lagi sebelum ada banyak sanksi yang dikeluarkan. Dulu mereka vulgar, bakar-bakar. Bahan baku bertebaran kemana-mana. Setelah ada beberapa sanksi, akhirnya mereka sudah mulai berhenti. Jadi kemenangan masyarakat sekarang sudah ada setengah lah. Perusahaan yang di Ada backup progres oleh- ya? Sudah ada progres. Masyarakat, perusahaan yang di backup oleh oligark ternyata dapat dikalahkan dengan gerakan-gerakan masif masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan lingkungan hidupnya, sehingga mau cabut kuasa, dipaksa cabut kuasa, mau diiming-imingi uang setiap bulan, setiap minggu, masyarakat menolak. Masyarakat tetap berusaha berjuang mempertahankan hak mereka untuk sehat. Nah, Karena ini yang itu kadang yang terpenting. itu yang buat terpenting. mereka. Ini yang kadang banyak hilang dalam banyak perkara lingkungan hidup di Indonesia. Jadi ketika masyarakat sudah disogok, kami kuasa hukum dicabut kuasanya, kami tidak bisa bertarung. Tapi yang saya salut di Cengkok adalah masyarakat tetap berpegang teguh. Kami bersama kuasa hukum kami, mau masyarakat mau diintimidasi dengan, mohon maaf, dengan yang berseragam tertentu, Aparat gitu ya. dengan aparat-aparat tertentu, mau didatangi beberapa kali, tetap tidak goyah. Bahkan berapa kali mereka didatangi oleh aparat tertentu, Bang, mereka langsung telepon saya, Bang, bagaimana? Kita turun, kita dampingi masyarakat. Oh bukan Pak, ini. Jadi seolah-olah ini mengintimidasi, tapi begitu kuasa hukumnya datang, alhamdulillah perjuangan masyarakat di Cengkok cukup kuat dan masih masif sampai sekarang lah, Dan insya mereka Allah. masih solid ya. Masih solid sampai sekarang. Kang Ayub, terakhir, pesan untuk teman-teman sahabat integritas yang menghadapi masalah serupa. Mungkin di Siap. tempat lain ya, dan mereka juga mungkin bingung harus bagaimana ketika ada kasus seperti di Cengkok atau di tempat yang berbeda, yang ini dimensinya adalah konflik antara investor, pengusaha dengan masyarakat sekitar. Karena faktor lingkungan hidup yang dicemari, kesehatan masyarakat yang terganggu. Betul. Bahkan ada juga yang infrastrukturnya jadi rusak ya. Hancur-hancuran ada juga. Karena misalnya Jalannya mondar-mandir rusak. transportasi yang kelas kakap Kelas gitu ya, berat. truk-truk besar itu. Betul. Gimana Kang? Siap. Jadi yang pertama diperlukan oleh masyarakat adalah ketika menghadapi kasus lingkungan hidup seperti ini adalah satu, solidaritas. Kedua, memiliki kesadaran bersama. Memiliki rasa kesadaran bersama. Ketiga adalah memiliki kepercayaan yang cukup terhadap kuasa hukumnya. Kerjasama antar masyarakat, sesama masyarakat, antara masyarakat dan kuasa hukumnya dalam sistem keterbukaan, sehingga tidak ada yang bisa disogok baik satu sama lain, maka perjuangan itu akan terus berlanjut dan jangan cepat menyerah. Perjuangan perlawanan seperti ini bukan perlawanan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 tahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Dalam proses perjuangan tersebut, ketika masyarakat mampu bekerja sama dengan kuasa hukumnya, mengumpulkan bukti, ikut andil dalam proses, bertemu dengan pemerintah. Jadi bukan cuma kuasa hukum yang ketemu dengan pemerintah, tapi bersama masyarakat korbannya juga, semua ikut bekerja sama dalam suatu kerjasama yang baik. Saya pikir itu yang paling dibutuhkan, karena begitu pecah kerjasama ini, maka pecah juga perjuangan. Dan perjuangan yang pecah adalah bibit awal kekalahan. Oke Kang Ayub, berarti kita harus seperti lebah Betul. ya. Bergerak bersama, menyengat bersama. Betul. Ya, dan solidaritasnya sangat tinggi. Betul. Dan hati-hati Mas juga, perusahaan pun punya masalah yang sama. Bahkan perusahaan-perusahaan yang tidak punya backup oligark seringkali menjadi korban yang disingkirkan dalam kegiatan usaha ini. Jadi sebenarnya bukan cuma masalah masyarakat, bukan cuma masalah pemerintah, tapi masalah pengusaha juga. Harus Pengusaha ada yang bersama. diperas oleh pejabat publik. Pengusaha yang diperas oleh pejabat publik, baik melalui preman-preman yang ada di masyarakat, atau dengan cara-cara tertentu, dengan melakukan tekanan-tekanan seolah-olah ada pelanggaran tertentu dari pesanan lawan persaingan usahanya. Ya. Ini yang perlu juga ikut bergabung saatnya. Jadi jangan sampai hanya masyarakat saja, tapi beberapa pengusaha juga
sudah waktunya bergerak bersama masyarakat. Mungkin itu. Oke, sahabat integritas, demikian insight kita hari ini di program Visi Hukum. Ya, jadi kalau ada sahabat integritas punya kasus, punya masalah, bisa diskusi ya di forum kita. Mungkin saja nanti kita bisa ketemu offline ya, mengatur, mendiskusikan kira-kira apa strategi yang perlu disiapkan. Jangan lupa subscribe channel kita karena kita akan selalu menyediakan informasi dan produk-produk diskusi yang bermanfaat bagi sahabat integritas semua. Kita jumpa lagi di program Visi Hukum selanjutnya. Sampai jumpa.